informasi kepada rekan-rekan media tentang hasil dari pengungkapan kasus tindak pidana di bidang perbankan yang mana kejadian ini sudah berlangsung lama. Namun demikian kita tidak pernah patah atau tidak pernah lelah untuk bisa kita membuktikan atau menjadi terangnya satu perkara ini. Bahwa kasus ini bermula dari laporan yang kita terima, bermula dari temuan dari pihak korban atau lapor, saudara Ariman, yang mana pada waktu itu di bulan Januari 2018, saudara Buniman yang merupakan nasabah dari Bank BPJ cabang Pekanbaru ini mengetahui bahwa telah terjadi transaksi pencairan cek dari beberapa rekening giro yang dia miliki, yang atas nama dia, perusahaan miliknya, yang dilakukan tanpa seizin dan persetujuan dirinya selaku pemilik rekening giro. Oleh sebab itu, korban kemudian melaporkan kepada kita sesuai laporan polisi yang kita terima tanggal 29 Desember 2019 yang lalu. Kemudian dari laporan saudara Aris Budiman, ini kita lakukan upaya penyelidikan, upaya pendalaman, kemudian kita melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan. Sehingga akhirnya kita menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 22 saksi, termasuk diantaranya saksi ahli dari OJK. Kemudian dari keterangan-keterangan saksi ahli, dari dokumen yang kita berhasil amankan dan sita, kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik, penyidik menemukan fakta tentang terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka dalam hal ini telah terjadi proses transaksi 9 lembar cek yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah sejumlah 3 miliar 200 juta 3 miliar 200 juta 800 ribu rupiah. Ya. Bagaimana kasus ini terjadi? Tadi saya sebutkan Ari Budiman, dia sebagai nasabah dari bank. Kemudian saudara tersangka ini, IOG ini, dia sebagai manajer kala itu. Manajer bisnis komersial di bank tersebut. Kemudian ada satu lagi, inisial TDC, yang bertugas sebagai teller. Nah, tersangka ini meminta kepada teller untuk meniru tanda tangan atau memasukkan tanda tangan nasabah untuk kemudian
melakukan transaksi penarikan dari rekening giro tanpa melakukan verifikasi. Itu yang menjadi syarat formilnya kan. Kelengkapan cek dan memberikan uang atas pencairan tersebut kepada IOG ini. Kemudian si IOG ini dia setelah memerintahkan melakukan pencairan tadi diterima, kemudian dana tersebut tidak diserahkan kepada yang berhak, gitu ya. Dalam hal ini PDC bekerja atas permintaan. Jadi PDC itu bawahannya IOG ini. Atas dasar permintaan dari IOG. Ya. Kita lakukan penahanan setelah kita tangkap di Jakarta ini IOG pada awal Juni lalu dan kita lakukan penahanan. Dari beberapa transaksi tersebut yang dimiliki oleh korban ini kan memiliki beberapa perusahaan ya. Di antaranya Palem Gunung Raya, di sana ada kerugian 400 juta. Kemudian di PT Fiat Motor 480 juta rupiah ya. Kemudian PT Putra Bungsu itu 150 juta. Dan CV Rizky Pratama 2.250 juta rupiah. Sehingga totalnya tadi 3,2 miliar. Kita mengamankan barang bukti seperti yang telah di depan ini. Ada cek penarikan dari PT Palem, dari Fiat Motor, dari Rizky Pratama, kemudian juga dari Putra Bungsu sebanyak 9. Kemudian juga print out dari mutasi rekening beberapa kita amankan. Kemudian dokumen-dokumen surat SOP, surat keputusan pengangkatan mereka sebagai pegawai. Kemudian juga tadi saya sebutkan juga hasil dari pemeriksaan laboratorium forensik. Kemudian kepada tersangka ini kita jerat pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 92 tentang perbankan dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan maksimal 200 miliar.